Paris Saint-Germain kembali ke jalur kemenangan menjamu Bordeaux di Parc des Princes Minggu malam 13 Maret 2022 waktu Indonesia Barat. PSG menang meyakinkan dengan skor 3-0. Pasukan Mauricio Pochettino itu pun makin kokoh di puncak klasemen sementara Ligue 1 dengan torehan 65 poin dari 28 pertandingan. Unggul 15 angka dari pesaingnya di posisi 2. Namun demikian, kemenangan gak begitu saja memberi angin segar di lingkungan klub ibu kota Perancis tersebut. Nyatanya PSG diserang gejolak. Para penggemar mencemooh Lionel Messi dan Neymar Junior setiap menyentuh bola di laga melawan Bordeaux tersebut, yang mana sebelumnya para fans garis keras PSG juga telah mendesak Presiden Nasser Al-Khelaifi mundur dari jabatannya. Halo dan selamat datang kembali di Papa Bola. Gejolak di tubuh PSG nggak luput dari performa klub yang jauh di bawah ekspektasi. Benar bahwa PSG masih begitu dominan di Ligue 1, namun secara keseluruhan performa klub bertabur bintang tersebut sulit dikatakan memuaskan. Di ajang domestik pun PSG sudah tersingkir dari ajang Coupe de France, dan di Liga Champions PSG juga hanya mampu sampai di babak 16 besar setelah dikalahkan Real Madrid dengan agregat 3-2 dari pertandingan 2 leg. Sekali lagi, PSG harus menelan pil pahit di kompetisi Eropa. Bagi klub seperti PSG yang telah mengeluarkan begitu banyak uang untuk mendatangkan pemain-pemain bintang, tentu torehan yang satu ini sulit untuk diterima. Akhirnya, itu jua yang bikin para penggemar meradang. Direksi klub dianggap nggak becus menjalankan tugas. Kebijakan transfer pemain pun begitu disorot. Neymar yang didatangkan pada 2017 lalu dengan biaya transfer 222 juta euro, rekor yang masih bertahan sampai saat ini, belum cukup bagi PSG untuk berjaya di Eropa. Terbaru, Lionel Messi yang didatangkan dengan status free agent, lagi-lagi belum cukup untuk membawa PSG juara di Liga Champions. Padahal di jendela transfer yang sama ketika Messi datang, PSG juga merekrut sejumlah nama top lainnya, seperti pemain terbaik Euro 2020 Gianluigi Donnarumma, mantan kapten Real Madrid Sergio Ramos, hingga Achraf Hakimi dan Georginio Wijnaldum. Dan untuk mendatangkan nama-nama top tersebut, sungguh bukan sedikit uang yang dikeluarkan PSG. Memang dari 5 pemain baru itu, hanya Hakimi yang memakan anggaran belanja pemain, sedangkan 4 lainnya berstatus free agent. Namun jangan lupakan bahwa iming-iming gaji selangit memiliki andil atas keberhasilan PSG merekrut para pemain top tersebut. Dilansir dari Capology.com, Messi adalah pemain dengan gaji tertinggi PSG saat ini dengan kontrak 63,64 juta euro per tahun yang berlaku sampai 30 Juni 2023. Sergio Ramos berada di urutan keempat setelah Neymar dan Kylian Mbappe dengan kontrak 32 juta euro per tahun yang berlaku sampai 30 Juni 2023. Di bawahnya adalah Donnarumma sebesar 18 juta euro per tahun yang berlaku sampai 2026. Wijnaldum 2 strip di bawah Donnarumma dengan upah 17,27 juta euro per tahun sampai 2024. Hakimi persis di bawahnya sebesar 14,55 juta euro per tahun sampai 2026. 5 pemain baru musim ini, 5-5-nya langsung berada di 10 besar gaji tertinggi PSG. Sergio Ramos sebagai pemain dengan gaji tertinggi keempat bahkan baru 4 kali main karena bolak-balik cedera. Dan berkaca torehan PSG saat ini, nggak berlebihan bila mengatakan kebijakan transfer klub raksasa Prancis tersebut sangat nggak efektif, sehingga mungkin menjadi wajar jika kelompok ultras PSG akhirnya menjadikan Nasser Al-Khelaifi sebagai biang kerok. Nasser Al-Khelaifi ditunjuk menjadi presiden PSG setelah klub Prancis tersebut diakuisisi Qatar Sports Investment atau QSI pada 2011. QSI sendiri adalah kepemilikan Kementerian Keuangan Qatar dan Komite Olimpiade Qatar, juga bagian dari anak perusahaan Qatar Investment Authority yang merupakan pengelola dana kekayaan negara Qatar. Pada eranya, Al-Khelaifi berambisi bukan hanya menjadikan PSG sebagai klub nomor 1 di Prancis, melainkan juga menjadi yang terbaik di Eropa. Khelaifi pun memboyong Leonardo Araujo, legenda PSG, mengisi kursi direktur olahraga untuk membantunya mewujudkan ambisi besar tersebut. Sejak itu, revolusi besar-besaran pun terjadi di PSG. Khelaifi begitu aktif berbelanja pemain. Dilansir dari International Center for Sports Studies atau CIES Football Observatory, dalam 10 tahun terakhir atau sejak musim panas 2012, PSG telah menghabiskan 1,44 miliar euro untuk berbelanja pemain sampai 2022 ini, terbanyak di dunia setelah duo Manchester yang masing-masing mencatatkan belanja di atas 1,5 miliar euro pada periode yang sama. Mendatangkan nama-nama besar ke PSG akhirnya membuat beban gaji PSG ikut meroket. Musim 2013-2014, menurut Capology.com, beban gaji PSG setahun kala itu adalah 84,31 juta euro, dengan Edinson Cavani dan Zlatan Ibrahimovic sebagai penerima gaji tertinggi. Keduanya masing-masing menerima di atas 10 juta euro per tahun. Kurang 10 tahun kemudian atau pada musim 2021-2022 ini, beban gaji setahun PSG adalah 372,4
juta euro alias naik hampir 350%. Namun sayang jor-joran mendatangkan pemain gak seiring dengan prestasi klub di pentas Eropa. Sementara 7 gelar Ligue 1 berhasil diraih setelah diakuisisi QSI, PSG sampai sekarang masih nihil gelar Eropa. Prestasi terbaik di Liga Champions hanyalah finalis pada 2019-2020. Kala itu, PSG yang telah begitu dekat dengan trofi si kuping besar harus mengakui keunggulan Bayern Munchen. Bayern menang 1-0 pada laga final di Lisbon, dan PSG sekali lagi harus gigit jari. Musim ini ketika PSG mestinya jadi kandidat terkuat berkaca komposisi pemain yang dimiliki, lagi-lagi harus gigit jari, bahkan tersingkir begitu dini dari kompetisi paling bergengsi benua biru tersebut. Dan akhirnya dari situasi PSG kita bisa belajar bahwa siapapun bisa dibeli, tapi kesuksesan tetap perlu waktu yang prosesnya gak bisa dibeli.